Memahami hukum dasar kimia. Tujuan pembelajaran siswa memahami dan menjelaskan hukum-hukum dasar kimia. 4 hukum dasar kimia. Pertama, hukum kekekalan massa atau biasa disebut dengan hukum Lavoisier. Massa zat tetap konstan sebelum dan setelah reaksi kimia berlangsung. Dalam reaksi kimia, massa total dari zat yang bereaksi atau reaktan sama dengan massa total dari zat yang dihasilkan atau produk. Contohnya, pembakaran kayu, meskipun ada produk gas dan abu, massa total tetap sama. Selanjutnya, hukum perbandingan tetap atau biasa disebut dengan hukum Pohrs. Senyawa kimia selalu terbentuk dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Senyawa air selalu mengandung 2 bagian hidrogen dan 1 bagian oksigen tanpa peduli dari mana asalnya. Contohnya, air murni dihasilkan dari perbandingan massa tetap antara hidrogen dan oksigen. Selanjutnya, hukum perbandingan berganda atau biasa disebut dengan hukum Dalton. Jika 2 unsur dapat membentuk lebih dari 1 senyawa, maka perbandingan massa dari unsur-unsur tersebut dalam setiap senyawa akan berupa bilangan bulat sederhana. Nitrogen dan oksigen dapat membentuk berbagai senyawa seperti NO dan NO2, dan perbandingan massa oksigen antara kedua senyawa ini adalah bilangan bulat sederhana. Contohnya, NO2 mengandung 2 kali massa oksigen dibandingkan NO. Selanjutnya, hukum perbandingan volume atau biasa disebut dengan hukum Gay-Lucas. Volume gas yang terlibat dalam reaksi dan produk gas pada reaksi kimia memiliki hubungan proporsional dalam bilangan bulat sederhana, asalkan diukur pada suhu dan tekanan yang serupa. Volume gas, hidrogen, dan oksigen bereaksi untuk membentuk air memiliki perbandingan 2:1. Contohnya, 2 liter hidrogen bereaksi dengan 1 liter oksigen menghasilkan 2 liter air dalam bentuk uap. Contoh penerapan hukum dasar kimia. Pembakaran bahan bakar dalam hukum kekekalan massa. Saat bensin dibakar di dalam mesin, oksigen dari udara bereaksi dengan bahan bakar, menghasilkan karbon dioksida dan air. Massa produk CO2 dan H2O sama dengan massa bahan bakar dan oksigen yang bereaksi. Hukum ini digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca dari proses pembakaran. Selanjutnya, pembuatan pupuk pada hukum perbandingan tetap. Contohnya, pupuk amonium nitrat atau NH4NO3 selalu mengandung proporsi nitrogen, hidrogen, dan oksigen yang tetap. Hukum ini penting untuk memastikan kualitas dan komposisi yang konsisten dalam pupuk produksi di industri. Selanjutnya, fermentasi dalam industri makanan pada hukum Gay-Lucas. Fermentasi gula oleh ragi menghasilkan karbon dioksida dan etanol. Volume gas yang dihasilkan selama fermentasi dapat dihitung dengan tepat menggunakan hukum Gay-Lucas. Hukum ini digunakan dalam industri roti dan minuman untuk mengontrol jumlah gas yang dihasilkan selama proses fermentasi.